Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sikap seorang hamba kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan tak ada gading yang tidak retak. Hal itu diungkapkan untuk menunjukkan bahwa sekuat-kuatnya manusia, sekuat-kuatnya saya dan Bapak Ibu, pasti setiap kita mempunyai sebuah kelemahan. Untuk itu hari ini kita akan belajar pentingnya prinsip dan kesadaran sikap kita kepada Tuhan kita yang akan menolong kita untuk kita menjadi pelayan yang berkenan di hadapannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap hamba kepada tuannya yang pertama saya mencatat dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat di kitab Yesaya ini adalah sikap hamba kepada tuannya adalah yang pertama mengagumi Tuhan yang dilayani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang pertama tadi dikatakan dalam matinya Raja Uzia. Ayat ini mengacu pada cerita Alkitab di 2 Tawarik pasal 26 tentang seorang raja yang sudah dari kecil umur 16 tahun dia menjadi raja. Dan atas pimpinan Imam Zakaria dia melayani sebagai raja dengan baik. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak berlangsung lama. Sampai akhirnya ketika segala sesuatunya sudah baik, ketika dia menjadi raja yang kuat, yang memimpin bangsa yang kuat, pertahanan oke, keadaan semakin baik, segala sesuatunya aman. Di 2 Tawarik 26 ayat 16 berkata, setelah ia menjadi kuat, kemudian dia menjadi tinggi hati. Bukan hanya tinggi hati, dia melakukan hal-hal yang merusak. Bukan berhenti di situ, tetapi dia juga berubah, yang dulunya setia kepada Tuhan menjadi memberontak kepada Tuhan. Bahkan kalau di cerita itu diceritakan bahwa dia mulai melanggar peraturan Tuhan, membakar ukupan kemezbah Tuhan yang harusnya itu dilayani oleh para imam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di cerita itu dijelaskan juga bahwa Imam Azaria sudah menegurnya, 80 imam sudah menegurnya, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk membakar ukupan kemezbah Tuhan. Sampai akhirnya timbullah kusta di dahinya. Nah, dan orang yang penyakit kusta Bapak Ibu biasanya diasingkan. Mereka harus hidup jauh dari orang-orang yang sehat. Nah, kemudian sampailah berita kepada Yesaya bahwa Uzia, raja yang wow itu bagi Yesaya, telah meninggal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di 2 Tawarik 26 ayat 22, di situ dikatakan bahwa riwayat kematian dari hidup dan kematian Uzia semua tercatat oleh Nabi Yesaya. Hal itu menunjukkan bahwa sepertinya Yesaya ini punya hubungan yang akrab, yang baik, yang dekat dengan Raja Uzia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Barangkali kehilangan seseorang yang disayangi adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Itulah di ayat 1 yang dilakukan, yang dijelaskan di dalam ayat ini. Di dalam kesedihannya itu, di ayat yang pertama, justru Tuhan datang kepada Yesaya. Bukan Raja Uzia yang datang, justru Tuhan yang datang menunjukkan kebesarannya. Saking begitu besarnya, di ayat 1 tadi dikatakan bahwa mezbahnya, ujung jubahnya memenuhi mezbah Tuhan, memenuhi bait suci, memenuhi ruangan itu. Selanjutnya dikatakan ada serafim yang berenam sayap. Serafim itu adalah makhluk seperti malaikat yang berapi-api, mengeluarkan sinar dan berapi-api. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ juga dijelaskan bahwa serafim pun yang tidak melakukan dosa, ketika dia harus menghadap Allah yang Maha Tinggi, mereka merasa gentar. Mereka menggunakan 2 sayapnya untuk menutupi matanya, 2 sayapnya untuk menutupi kakinya, dan 2 sayap untuk terbang. Mereka sambil berseru, "Kudus, kudus, kudus, Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan seketika itu ruangan itu penuh dengan asap. Tuhan seperti ingin menunjukkan kebesarannya, kuasanya, kehebatannya kepada Yesaya. Tuhan sepertinya ingin menunjukkan bahwa Dia lebih berkuasa dari semua raja. Kekuasaannya tidak terbatas, dirinya tidak pernah berubah, bahkan dirinya tetap kudus, tidak seperti manusia, termasuk Raja Uzia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya kekaguman manusia selayaknya harusnya diberikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun saya belum berkeluarga, saya sering ikut seminar, saya juga pernah baca buku tentang pasutri, ya, tentang hubungan suami istri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu penyebab rumah tangga kurang harmonis yang saya sering dengar adalah kurangnya penghargaan atau kurangnya pengaguman pasangan seorang terhadap yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang lebih bahayanya sudah kurang pengaguman terhadap pasangannya, justru mengagumi pasangan lain. Nggak kagum lagi sama istrinya, justru mengagumi istri orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal itulah yang menyebabkan hubungan rumah tangga semakin tua, semakin lama, semakin tidak harmonis, karena kurang kekaguman pasangan terhadap pasangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap mengagumi adalah sikap yang dibutuhkan untuk mempertahankan sebuah hubungan. Kalau pasutri saja butuh, kalau manusia saja butuh, apalagi termasuk juga hubungan kita kepada Tuhan yang kita layani. Tuhan berkali-kali bilang, "Engkau spesial, engkau berharga." Tetapi apakah kita sebaliknya, kita merasa kagum akan dirinya, Tuhan sang pencipta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peran Nabi waktu itu adalah menjadi penyambung lidah Allah kepada umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau seorang nabi tidak lagi mempunyai kekaguman kepada Tuhannya yang dia layani, maka apa yang dia lakukan akan menjadi sia-sia, tidak berguna, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita menyadari diri sebagai orang Kristen, menyadari diri sebagai murid-muridnya, biarlah kekaguman itu terus ada di dalam diri kita. Ketika kita melayani Tuhan, apapun yang kita lakukan, biarlah itu merupakan bentuk dari kekaguman Tuhan yang kita boleh rasakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah sikap seorang hamba kepada tuannya bukan hanya mengagumi Tuhannya, tetapi seorang hamba juga harus menyadari posisinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah melihat peristiwa tadi di ayat yang kelima, dikatakan oleh Yesaya, dia berkata, dia terkejut ketika melihat peristiwa itu, kemudian dia berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini najis bibir, dan aku tinggal di bangsa
di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, melihat Allah, melihat malaikat Allah ketika seseorang itu berdosa, maka orang itu akan mati. Dan di sini Yesaya menyadari dirinya pasti akan mati karena dirinya juga adalah seorang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat ini menjelaskan bahwa Yesaya tidak lebih baik daripada orang Israel lainnya. Yesaya sama dengan orang Israel yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu, di saat yang samalah Yesaya juga berbeda dengan bangsa Israel yang lainnya, karena dia menyadari dosanya, kemudian dia mengaku dia berdosa kepada Tuhan. Banyak bukan orang-orang yang merasa, orang-orang yang sebenarnya berdosa tapi merasa diri tidak berdosa. Tapi Yesaya dia berdosa dan dia menyadari dirinya berdosa. Disitulah yang membedakan dirinya dengan orang Israel lainnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian dijelaskan ketika itulah menjadi titik serafim datang kepada dia membawa bara dan menyentuhkan lidahnya sebagai simbol Yesaya disucikan, Yesaya diampuni, Yesaya dikuduskan. Kemudian di ayat yang 8 Yesaya berani berkata, "Ini aku, utuslah aku Tuhan," kata Yesaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu sebagai hamba Tuhan Metodis punya 3 hal yang harus siap. Harus siap khotbah, harus siap mati juga. Kemudian yang paling penting, yang paling sering adalah harus siap pindah gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesaya berani berkata, "Ini aku, utuslah aku Tuhan." Bukan ini aku, utuslah dia. Dan ketika kita lihat di ayat yang selanjutnya, yang akan dihadapi Yesaya adalah kesulitan-kesulitan. Tetapi dia berkata tetap, "Ini aku, utuslah aku Tuhan." Nah, barangkali kalau kita pindah ke tempat yang lebih enak ya siap-siap aja ya Bapak Ibu. Tetapi barangkali ya setiap tempat memiliki tantangannya. Barangkali ada atau tidak ada yang benar-benar siap di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat sering di film-film Indonesia zaman dulu itu ada istilah sayembara ya, di mana orang yang berjasa itu akan mendapat imbalan yang penting. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah Yesus juga sudah melakukan hal yang berjasa dalam hidup kita? Nah makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mengaguminya, menyadari kebesaran dan apa yang sudah dibuatnya, kita menjadi sadar diri kita di hadapan Tuhan, merasa tidak berharga tanpa Tuhan. Untuk itu yang menjadi penting adalah bagaimana kita menjadikan diri sebagai hamba yang tetap mengagumi Tuhannya, yang juga menyadari diri dan keterbatasannya. Sekali lagi, ketika kita menyadari diri Tuhan agung, dikagumi, dia besar atas segala yang dia perbuat, maka kita juga akan belajar untuk kita boleh mengabdikan diri kita atas apa yang sudah dia lakukan bagi kita. Biarlah sikap ini, sikap seorang hamba kepada Tuhan yang benar, yang kita belajar dari Yesaya, itulah yang kita terus hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.